Dialog Khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Ya, masih bersama 95,3 Tegar Beriman FM di kesempatan siang hari ini di Dialog Khusus bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor ya, bersama narasumber yang luar biasa memberikan informasi kepada pemirsa pendengar setia. Baik, di segmen yang kedua langsung saja kita buka ya pertanyaan dari pendengar pecinta setia kita di kesempatan siang hari ini. Ini mohon simak Bu ya. Ini sama Bapak sama Ibu ya, berarti kan ya. Ibu Bapak disimak nih pertanyaannya. Entah pertanyaan buat siapa nanti yang harus menjawabnya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bapak Ihwansyah dan Ibu Elis. Salam Bogor istimewa katanya ya. Perkenalkan, nama saya Ayah dari Cilodong, Depok. Yang ingin saya tanyakan Abah kepada Bapak dan Ibu narasumber, apakah benar katanya di bulan ini ada pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri? Terus apakah ini hanya penghapusan denda saja atau hanya penghapusan biaya tunggakan iurannya saja, dan atau kedua-duanya katanya ya. Dan selanjutnya, bagaimana syarat dan ketentuannya, dan apakah ada reward untuk peserta BPJS yang aktif membayar iuran tiap bulannya? Dan juga apa benar katanya ya, fasilitas BPJS dapat digunakan bukan hanya untuk berobat saja, melainkan untuk cek kehamilan, pap smear ya, ini pap smear ya. Tetapi rutin sampai untuk hitan anak katanya ya. Dan bagaimanakah katanya prosedurnya? Mohon penjelasannya Bapak dan Ibu, bisa untuk masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas BPJS kami semaksimal mungkin katanya. Terima kasih buat Abah dan juga Bapak dan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ayah nih Bu di Cilodong, mangga. Baik. Maaf, ini masuknya ke saya tuh pertanyaannya. Oh, ke Bapak, berarti semua ke Bapak ya. Jadi kalau ada ini kan peserta kan sekarang kita pada baca di media, di media-media tentang penghapusan itu. Okay. Memang sudah ada rencana pemerintah. Tetapi memang saat ini kami belum bisa memberikan informasi yang resmi karena masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah melalui peraturan presiden. Jadi memang sampai saat ini itu masih dibahas. Jadi kami belum bisa menyampaikan informasi bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya, kapan dimulainya, gitu. Jadi memang itu kan baru rencana, katanya ada yang kemarin di sosial media salah satu anggota DPR ngomong di bulan November gitu ya. Belum ada. Tapi itu belum ada. Karena gini, November, saya perlu terima kasih juga sih sama Ibu Ayah karena dengan adanya informasi ini banyak peserta yang datang ke kantor nanyain itu ya. Jadi memang perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah yang belum ada sampai sekarang. Betul. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah BPJS Kesehatan selain berobat gitu ya, bisa digunakan untuk pap smear, untuk apa? Jadi sebenarnya itu kan ada kegiatan-kegiatan atau ada yang layanan-layanan yang di luar paket yang bisa diakses oleh peserta gitu. Nah, tetapi ya semua kan memang ada
kebutuhan atau kebutuhan medisnya. Jadi indikasi medis jika emang diperlukan peserta bisa berobat ke sana. Tetapi tadi betul tidak hanya berobat, ada promotif preventif. Jadi promotif preventif itu yaitu tadi kalau tadi mungkin Ibu Dr. Eli sudah menyampaikan ada senam prolanis, ada penyuluhan kesehatan gitu ya. Itu bagian dari promotif dan preventif. Gitu. Jadi saran saya pada Bu Aya, Ibu jangan nungguin dihapus. Ibu bayar dulu itu tagihan. Nanti kalau Ibu dan keluarga sakit kan agak repot nanti, nggak bisa berobat gitu Bu. Iya. Baik, Dokter Elis mungkin mau nambahkan, ada tadi sama Pak Kepala disampaikan, Ibu yang mungkin juga bisa menambahkan Bu, mangga. Ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan tadi Bu? Ya, yang tadi pertanyaan tentang pemeriksaan kehamilan itu memang ada ya. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ya. Betul, sampai persalinan kalau persalinannya normal. Nanti dalam antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu kan ada di trimester pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian juga ada kesempatan untuk pemeriksaan dengan USG di trimester pertama dan trimester ketiga. Itu bisa pakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kemudian untuk pap smear itu makanya lakukan screening kesehatan dulu. Nanti akan muncul risiko kanker mulut rahim. Ketika di hasil screening kesehatan itu muncul risiko kanker rahim, maka tindak lanjutnya adalah dengan screening kanker mulut rahim di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada yang disebut namanya tes IVA. Nanti akan dipandu apa ketentuannya, apa syarat-syaratnya untuk bisa melakukan tes IVA. Atau bisa juga pap smear. Cuma kalau IVA itu bisa langsung kelihatan saat itu juga ya, dan akan diperiksa oleh petugas kesehatan bidan yang sudah certified untuk tes IVA. Jadi tidak semuanya bisa melakukan itu, akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah certified IVA. Terus untuk ini Bu, ada hitanan anak katanya apa termasuk? Hitanan itu enggak ya? Enggak, kecuali kalau memang ada indikasi medis. Ya, jadi misalnya ada gangguan kelainan gitu, atau sakit gitu ya. Itu baru bisa dilakukan tindakan itu. Tapi itu juga dengan hasil proses pemeriksaan gitu, Betul, ya. Terus ada ini katanya mekanismenya seperti apa kalau memang yang bisa gitu ya, prosedur dan mekanismenya seperti apa untuk memanfaatkan fasilitas itu? Yang pertama tentu kalau tadi kan dia mengaktifkan dulu nih, ikut dulu nih screening dulu. Screening tentu dengan catatan kartunya aktif, artinya bayar iuran dipastikan gitu ya. Kalau udah aktif maka dia screening, kemudian dia berobat di vaskes pertama yang terdaftar. Nah, tapi juga kalau misalnya lagi keluar kota boleh, misalnya tinggal di Bogor, dia lagi ke Bandung, di Bandung ternyata lagi main atau lagi berlibur sakit gitu ya, dia boleh menggunakan itu di fasilitas kesehatan yang pertama yang dekat wilayah di mana dia tinggal sementara itu, di mana dia lagi berada gitu. Kecuali kalau memang dia gawat darurat, dia bisa langsung ke rumah sakit. Itu ke rumah sakit. Nanti cuman gawat darurat itu kalau misalnya tidak, yang gampangnya adalah kalau nggak ditolong ya dapat menimbulkan kecacatan atau meninggal. Jadi kalau misalnya anak saya panasnya di bawah 38 atau cuman itu ya, itu tidak masuk gawat darurat. Mungkin gitu. Baik, ini ada pertanyaan juga Ibu dari Wahyudi Muhammad katanya ya, Pak, saya sudah berhenti kerja, tapi saya mau ambil JHT tidak bisa cair lantaran saya sudah kerja di kantor, mungkin Bu ya. Nih ada nyambung? Baik, mungkin saya perlu jelaskan Pak. Mungkin barangkali yang ditanyakan Pak Wahyudi itu adalah
BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Karena kami JHT itu. tidak ada JHT, kami hanya jaminan pelayanan kesehatan. Oh, ya, itu jadi itu masuknya BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Oke, itu Pak Wahyudin ya. Jadi harus nanyanya ke BPJS Ketenagakerjaan ya, bukan ke BPJS Kesehatan. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Wahyudin dan juga Teh Aya tadi ya di Cilodong atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan jawaban narasumber tadi cukup memuaskan Ibu dan Bapak ya. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM.